Tidak ada yang lebih penting dari kamu dan anak kita. Meng Cheng'an. Kamu bilang kamu lemburkan. Ayah Meng. Meng Zirui, aku sudah bilang berapa kali. Di depan orang lain jangan panggil Ayah Meng. Ayah Meng Cheng'an, apa kamu? Harus memberiku penjelasan. Nyonya Meng, tolong jangan salah paham. Ya, hari ini anak saya di rumah. Tidak sengaja jatuh. Pak Meng baik hati. Lihat di grup orang tua. Langsung datang membantu saya. Jadi, baru saja kamu buru-buru keluar untuk menjemput mereka berdua. Si Lan Roro, mereka yatim piatu. Kita sebagai orang tua seharusnya peduli. Jangan salah paham. Aku pikir anak kandungmu sendiri. Tidak peduli malah pergi menemui selingkuhan dan anak harammu. Kamu bilang jangan banyak pikiran. Aku dan Roro hanya hubungan antar orang tua, jangan menuduh sembarangan. Kamu sekarang hanya berbuat onar. Kamu bilang, baru saja kamu panggil dia apa? Rui, kamu baik-baik saja. Jangan takut. Kenapa sudah kasihan pada anak harammu? Lan, jangan salah paham, dia bukan anak haramku. Aduh. Kamu wanita jahat, apa yang kamu lakukan pada cucuku? Kamu wanita jahat, apa yang kamu lakukan pada cucuku? Ternyata kalian sudah tahu urusan mereka. Aku seperti orang bodoh dibohongi selama 8 tahun. Kakak Yunro selama ini membesarkan anak sendirian kakakku hanya. Lihat dia susah jadi membantu, itu artinya apa? Benar, Yunro dan Cheng'an sudah kenal sejak kecil. Dia wanita baik, kamu jangan marah-marah. Aku marah-marah. Mama aku tanya apa kamu memberi. Ning makan sisa semalam. Aku sudah bilang berapa kali makanan sisa tidak boleh disimpan. Tidak boleh disimpan, kenapa kamu masih memberinya makan sisa? Si Lan tidak menjaga anak itu, kesalahanmu. Jangan lempar tanggung jawab. Aku lempar tanggung jawab. Baiklah, meski mama kamu tidak sengaja, tapi kamu brengsek. Saat putrimu dalam bahaya, kau malah menjemput anak harammu bersama selingkuhanmu itu. Si Lan, sudah cukup kau bikin keributan? Sudah cukup belum? Kau hanya marah karena malam ini kau melihat aku mengantar Roro dan anaknya. Kau merasa tidak adil. Aku pulang akan kubelikan hadiah untukmu. Pakai uangku. Belikan hadiah untukku. Apa yang dia katakan? Uang siapa? Apa maksudmu? Kakakku sudah memberimu jalan keluar. Masih marah-marah lagi? Sui, ini salahku. Sudah larut malam, seharusnya aku tidak merepotkan Cheng'an. Maaf Paman Meng. Rui seharusnya tidak terluka, kau tidak perlu menjemputku. Tidak perlu membuat bibi danmu bertengkar. Aduh sayang, ini bukan urusanmu. Lihatlah orang itu. Dia dalam kesulitan tapi masih mengerti. Lihatlah dirimu. Kau seperti wanita cemburu. Terlalu banyak menghitung. Bahkan tidak bisa menerima anak kecil. Hati terlalu sempit. Inilah keluarga yang telah kukorbankan segalanya. Inilah suami yang telah kucintai selama 8 tahun. Baiklah Meng Cheng'an. Aku tidak akan menghitung lagi. Mari kita bercerai. Apa? Bercerai? Mari kita bercerai. Apa? Apa yang kau katakan? Aku bilang, kita bercerai. Ibu sekarang rumah dan mobil masih atas nama Silan. Jika bercerai, kita tinggal di mana? Apa? Jangan sampai kakakmu keluar tanpa apa-apa, tidak bisa. Silan baru saja menyerahkan posisi manajer umum padaku. Pantatku belum panas duduknya. Katanya sama-sama menghadapi badai sampai tua. Ujung-ujungnya semua perhitungan. Silan, kau bilang aku selingkuh. Kau lihat langsung di tempat tidur? Lan, ini HP kau bisa lihat. Kau bisa periksa, masih tidak percaya? Aku bersumpah. Aku hanya merasa kasihan pada Zirui yang sejak kecil tidak punya ayah, kita masih punya anak perempuan Ning kan? Kita tidak bercerai ya? Lalu aku ini apa?
Anak yang aku lahirkan adalah anak laki-laki, semua harta keluarga Meng seharusnya milik anakku. Meng Cheng'an, aku seperti anjing penjilat yang bekerja keras di rumahmu selama 8 tahun. Seperti memberi makan serigala yang tidak tahu terima kasih, aku pasrah. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kau bahkan menggunakan anak perempuan kandungmu sebagai alat tawar-menawar pernikahan ini. Aku pasti bercerai. Lan, kau terlalu kejam. Kau tega membiarkan anak tidak punya ayah? Ya, Ningning tidak bisa tidak punya ayah. Kaulah yang membuat Ningning sekarang di ruang Icu. Kau tidak pantas menjadi ayahnya. Ningning dia hanya salah makan. Dia tidak akan mati anak perempuan di rumah sakit. Sekarang baik-baik saja kan? Tidak baik, detak jantung anak turun drastis. Keadaan darurat. Ningning. Syukurlah Ningning berhasil diselamatkan. Sayang, aku salah, beri aku kesempatan lagi, aku akan memperbaiki semuanya. Ya? Ibu jangan menangis. Kita akan mengalahkan orang jahat bersama. Selingkuh dalam pernikahan. Seluruh keluarga masih ingin memakan habis hartaku. Mimpi saja. Baik. Lihat. Silan itu tulang lunak. Asakan aku sedikit mireu dia pasti akan kembali ke sisiku. Maaf Nyonya, setelah diperiksa semua tas Anda palsu. Halo Nyonya, cincin yang Anda bawa ini adalah tiruan. Hadiah ulang tahun pernikahan ke-8. Palsu. Hadiah ulang tahun palsu. Bahkan cincin pernikahan pun palsu. Cintamu juga kebohongan dari awal sampai akhir. Semuanya palsu. Ternyata selama ini aku adalah orang malang yang dimakan habis oleh keluarga ini sampai tidak tersisa. Meng Cheng'an, kau pikir semua ini mudah saja berakhir? Keluargamu mau bawa selingkuhan naik tahta makan harta warisanku. Tidak mungkin. Beritahu semua mulai hari ini aku Shilan. Kembali ke grup Changlan, cabut semua hak istimewa Meng Cheng'an. Semua yang ku beri padanya, aku akan ambil kembali satu persatu semuanya. Selingkuhan itu mau paksa aku turun tahta. Ayo kita adu. Lihat siapa yang akhirnya akan merengek minta ampun. Kamu masih bengong apa? Cepat ambil baju anakku, lalu masak. Aku tahu anjing peliharaan yang melayaniku selama 8 tahun. Tidak akan mudah berubah. Kamu. Nak, ini Silan. Lagi main apa ya dia? Tidak mungkin mau memutuskan hubungan denganmu kan? Dia mana mungkin. Selama ini setiap kali aku cuma perlu sedikit rayuan dia pasti balik. Ibu percaya tidak, aku hitung 3 detik. Dia pasti langsung kembali minta maaf padaku. 3, 2, 1. Silan. Nak, cepat kuasai perusahaan. Aku bisa jemput Zirui, cucu kesayanganku, pulang. Ibu jangan buru-buru. Kita harus pastikan semuanya aman. Halo Pak Si. Mulai sekarang aku tidak akan lagi dipermainkan. Milikku. Semua akan kuambil kembali. Halo bos, Anda sampai datang sendiri.
turun langsung memeriksa toko. Beberapa hal harus tetap di tangan sendiri. Kalian semua sibuk saja, jangan pedulikan aku. Wah, Nyonya Meng. Benar-benar kamu kenapa? Masih di toko sepatu jadi sales ya? Wah. Nyonya Meng. Benar-benar kamu kenapa? Masih di toko sepatu jadi sales ya? Aduh. Sama-sama Nyonya Meng. Nasibnya beda satu. Istri orang kaya. Tidak perlu khawatir makan dan pakaian. Setiap hari cuma bisa belanja. Yang satu lagi, cuma jadi sales kecil-kecilan. Setiap hari harus keluar kerja, cari nafkah. Oh, menarik sekali. Aku belum pernah lihat ada orang. Apakah benar-benar layak dipanggil Nyonya Meng? Nyonya Meng. Suamimu begitu memanjakanmu, bagaimana kalau beli beberapa pasang sepatu di toko ini? Karena kita sama-sama orang tua murid sekelas. Bantu-bantulah bisnis orang. Sekaligus biar mereka tahu. Begitu pentingnya menikah dengan suami yang baik. Baiklah kalau begitu. Kalian sudah bilang begitu kalau aku tidak beli. Bukan terlihat tidak punya rasa kemanusiaan. Ambilkan sepatu terbaik di toko ini untukku. Mau pamer ya? Aku biarkan kamu pamer sampai puas. Kamu layani aku. Coba sepatu untukku kamu. Layani aku, coba sepatu untukku. Kamu suruh aku coba sepatu untukmu. Kamu karyawan toko. Aku sebagai pelanggan suruh kamu coba sepatu untukku. Ada masalah? Tentu tidak maksudku. Takut sepatu biasa tidak cocok untuk Nyonya Meng. Status mulia Anda Xiao Li. Ambilkan sepatu dari area VIP untukku. Aduh, menurutku, sepatu di toko ini benar-benar tidak selevel dengan Nyonya Meng. Kamu bilang barang murahan seperti ini bisa dipakai? Satu ukuran cuma ada satu. Bukan tamu yang sangat terhormat, aku tidak tega. Kasih mereka coba, dan tamu-tamu ini mau coba pun tidak berani. Mereka suka tapi tidak mampu beli. Tidak seperti Nyonya Meng. Belanja tidak pernah lihat harga. Memang harus Nyonya Meng. Seperti kita orang biasa datang. Tidak ada kesempatan melihat sepatu yang begitu mewah dan indah. Kamu sebagai sales memang punya selera. Bagus. Nyonya, bagaimana dengan beberapa pasang ini? Apakah sekalian saya bawa untuk Anda? Anda setiap hari mengantar jemput anak ditambah banyak acara. Pasti akan sering dipakai Nyonya-nyonya. Cepat katakan pada Nyonya Meng setiap kali datang ke toko saya. Kalau tidak beli, kalau beli pasti beberapa pasang. Edisi terbatas buatan tangan Italia. Hidup seorang Nyonya sungguh membuat iri. Nyonya Meng, Anda benar-benar panutan bagi kami para wanita belanja. Sampai tidak berkedip sama sekali. Kami semua sangat iri pada Anda. Nyonya, bagaimana mau bayar? Belanjakan beberapa ribu yuan untuk menjaga gengsi. Sebenarnya harga ini bagi saya sama sekali tidak masalah kalau begitu. Bayar saja. Nyonya Meng, beberapa pasang sepatu ini totalnya 888.000. Saya kasih diskon jadi 880.000. Anda pakai kartu ya? Ada apa Nyonya Meng? Saya lihat Anda pakai barang bermerek, jangan-jangan tidak mampu membeli. Area komersial ini benar-benar sulit. Ingin memindahkan penghasilan secara diam-diam. Masih butuh waktu. Ini bukan Pak Meng ya? Nyonya Meng, Anda bisa minta Pak Meng untuk membayarkannya. Pak Meng, ini istrimu sedang belanja di sini, cepat datang. Pak Meng, Nyonya Meng menyukai. Beberapa pasang sepatu ini totalnya 880.000. Sangat worth it. Anggap saja hadiah untuk istri. Ini. Kalau begitu terima kasih Pak Meng. Bagaimana Pak Meng dengan Nyonya Meng ini? Hubungannya tidak biasa ya sampai mau membayarkannya. Ini semua orang tua murid. Kita di luar harus tampak dermawan, agar tidak diremehkan, dan anak kita di TK juga punya gengsi. Pakai uangku untuk mendukung selingkuhan. Sungguh mengambil dan membawa. Lihat bagaimana saya membongkar. Kamu ini pria ambisius. Baiklah, kebetulan toko ini milik grup Changlan.
Dan kamu adalah CEO grup Changlan, masih VIP super. Menikmati hak istimewa super. Ya, saya adalah manajer umum. Memiliki hak bebas biaya grup penjualan. Kemari ini. Dan ini semua bungkus untuk saya. Baik total 388 juta. Baik semuanya bebas biaya untuk saya. Dan aksesori kecil ini. Semua diberikan kepada para nyonya ini. Kakak Yunro kami semua. Beruntung karena kamu. Wow, demi istri dan anak perempuan. Benar-benar bos super kaya. Bos Meng. Menikah dengan suami yang baik memang berbeda. Bos bilang bebas biaya ya bebas biaya. Maaf, Anda tidak memiliki hak bebas biaya. Silakan selesaikan pembayaran terlebih dahulu. Kami akan membantu Anda mengemasnya. Maaf, Anda tidak memiliki hak bebas biaya. Silakan selesaikan pembayaran terlebih dahulu. Kami akan membantu Anda mengemasnya. Ada apa? Bukankah Bos Meng adalah bos? Bagaimana bisa tidak memiliki hak bebas biaya? Jangan-jangan ini hanya pura-pura. Bagaimana kamu bekerja bagan saya tidak dikenali? Saya Meng Cheng'an berbelanja di grup sendiri. Saya masih harus membayar. Benar, tidak punya kepekaan sama sekali. Kamu tidak percaya dia bisa memecatmu dengan satu kalimat maaf. Bos besar kami telah membatalkan semua hak istimewa eksekutif di grup Changlan. Ya, kami juga di sini. Menjalankan perintah total 388 juta. Silakan Bos Meng. Bagaimana Anda akan membayar? Bagaimana Bos Meng dengan kekayaan jutaan? Masih ingin menggunakan hak istimewa untuk kabur dari tagihan? Pasti tidak. Oh, jangan-jangan. Bos Meng bahkan tidak bisa mengeluarkan kartu berisi uang dari sakunya. Sial, tadi bicara terlalu sombong. Kalau tidak membayar pasti akan ditertawakan Silan. Ini kamu yang memaksa saya hanya bisa menggunakan kartu kerabatmu. Oh ya, kartu kerabat saya mana? Juga sudah dibekukan beberapa orang. Jangan berpikir. Lagi-lagi menghabiskan uang saya. Menghabiskan uangmu. Kamu hanya seorang wanita tua yang suka numpang makan. Ada berapa uang berani bersikap sombong di sini? Bukan cuma beberapa juta. Saya tidak percaya. Meng selalu sikap tidak bisa keluar. Meng selalu jika Anda yakin. Tolong bayar secepatnya untuk penguncian. Apa yang Anda mendesak kami untuk menginginkannya? Kau takut kalau Meng selalu lari? Bagaimana mungkin seorang presiden besar? Bahkan 3 juta. Presiden besar itu harus membayar. Penjualan menggesek. Maaf, saldo tidak mencukupi. Apa yang kaya? Itu tidak akan palsu. Tidak mampu membeli beberapa pasang sepatu. Maaf untuk menginstal Cheng'an besar di sini. Apa yang terjadi? Mengapa saldo tidak mencukupi? Apakah Anda ingin sepatu ini? Jika tidak, saya akan membiarkan orang. Apa yang kamu terima? Kita harus. Cheng'an kartu itu. Mungkin Silan sengaja selesai. Bukankah itu cukup bagi Anda untuk mengubah kartu lain? Silan. Sepet dan bantu saya memilih hak istimewa. Meng, selalu kau ingin. Hanya menghabiskan uang agar orang lain bisa. Saya bisa melihat kekuatan Anda kan? Silan, kau berhenti bermain. Aku tahu kau. Kau cemburu membeli sesuatu untuk Yunro. Apakah saya akan menjauh darinya? Anda buru-buru memberitahu penjualan untuk membantu saya gratis. Ah, gratis. Meng tidak akan pernah benar-benar ingin makan dan minum. Apa maksudmu? Cheng'an, apa yang kau ragu-ragu? Jika kita tidak membayar lagi, kita semua kehilangan muka. Namun, Meng selalu menjadi bos. Penjual ini tidak bisa begitu tanpa penglihatan. Itu dia. Siapa yang bilang dia adalah pemilik grup? Aku manajer umum grup. Kau harus memberiku gratis. Bos, seseorang ingin melompat. Penolakan pembayaran menggunakan hak istimewa. Mohon petunjuk dari atasan. Bos. Bukankah Tuan Meng? Bukankah dia seorang salesman? Bagaimana bisa menjadi bos? Baiklah. Banyak sekali nyonya-nyonya di sini. Coba tanyakan pada mereka apakah ada yang mau berbagi biaya denganmu, membantu membagi beban. Lagi pula kalian biasanya sangat royal mengundang tamu. Mereka pasti merasa tidak enak memanfaatkan kalian secara cuma-cuma tanpa membantu. Kami tidak pernah bilang ingin membeli. Dia sendiri yang bilang ingin memberikannya pada kami. Sekarang malah suruh kami bayar sendiri.
Mana ada logika seperti itu? Sepertinya para nyonya agak sulit untuk membantu. Ngomong-ngomong Nona Yunro, bukankah kamu yang paling benci dengan orang-orang yang suka menumpang makan dan minum seperti lintah darat? Kalung mahal ini dan seluruh barang bermerek ini kira-kira bisa mencapai ratusan juta. Tidak mungkin Silan, aku bilang padamu. Barang-barangku jangan harap kau bisa punya. Ternyata kalian terlalu diremehkan. Seorang nyonya besar, seorang direktur, ternyata tidak mampu membeli beberapa pasang sepatu dari tokoku. Siapa yang bilang begitu? Bukan hanya barang-barang kuno, barang bekas saja. Aku sudah lama ingin membuangnya. Ini kan berlian Filabao kelas atas. Dan tas edisi terbatas Emama. Sekarang ini sudah cukup belum? Jauh dari cukup. Aku suruh kau melepas semuanya. Baiklah. Akan kulepas. Sudah. Barang-barang bekas ini sama seperti pria-pria bekas tidak bernilai. Xiaoli, singkirkan semua barang sampah ini dariku supaya tidak mengganggu pandanganku. Silan, jangan terlalu berlebihan. Kau sengaja membuatku marah untuk menarik perhatianku ya. Silan, sejak kapan pikiranmu menjadi sesempit ini? Sudahlah Cheng-an, aku tidak apa-apa. Ayo kita pulang dulu hari ini. Aku akan pulang menggunakan Porsche di rumah saja. Baik. Porsche itu sudah lama aku jualkan, sudah dipakai selingkuhan. Kotor sekali. Kamu. Silan, jangan terlalu berlebihan, bos. Lamborghini model terbaru, sudah siap diambil, mobilnya ada di depan pintu mal, tunggu saja. Silan, kau hanya tahu pakai cara begini. Trik kecil untuk menyenangkan saya, grup itu sudah. Belikan saya mobil baru, saya akan mencoba mengalaminya hari ini, saya akan membiarkanmu. Lain kali saya tidak akan semurah hati ini, Roro Ham. Ayo kita pergi. Mereka berdua adalah sekutu sekretaris, kamu harus tetap waspada. Sekretaris Zhao. Maaf, pasti saya tahu kamu sangat mencintai Pak Meng. Saya terlalu banyak bicara. Tidak apa-apa, kamu benar, tenang saja. Kedepannya saya tidak akan tertipu oleh orang jahat lagi. Kamu pulang saja, saya akan menjemput Ningning pulang sekolah. Wow, mobil ini wow. Lamborghini yang sangat keren. Pak Meng memang jagoan bisnis. Mobilnya pun sangat mewah hari ini. Saya benar-benar melihat dunia. Pak Meng, mobil ini hanya boleh dinaiki oleh istri. Mobil saya bebas memberikannya kepada siapa saja. Tapi istri bilang. Saya bilang minggir. Hei, lihat, dia seorang sales. Kapan bisa menghentikan mobil bos seorang karyawan? Apalagi yang dipikirkan cuma ingin mendekati direktur. Untuk naik pangkat pantas saja tadi di toko sepatu. Sengaja menyulitkan Nyonya Meng, tidak tahu malu. Menurut saya Pak Meng terlalu baik hati. Bertemu dengan bawahan yang tidak tahu malu seperti ini. Saya sudah menyuruhnya pergi, benar seperti orang jahat yang tidak bermoral harus disuruh pergi. Selingkuhan pergi. Pak Meng, menurut Anda, sebenarnya siapa yang harus pergi? Mobil istri belum naik. Benar, istri belum naik. Yunro, bukankah sudah di mobil? Mengapa dia bilang belum naik? Supir ini sepertinya tidak menghormati Pak Meng. Sama sekali tidak mendengarkan perkataannya, apa mungkin? Mobil ini bukan milik Pak Meng, sungguh lucu. Pak Meng naik mobil sendiri, apa harus minta izin pada karyawan? Jangan-jangan kamu bilang semua orang di keluarga Meng harus mendengarkan perintahmu? Benar, saya suruh ke timur. Kalau ada yang berani ke barat, jangan salahkan saya, tidak kenal ampun. Saya sekarang sebagai manajer umum memerintahkanmu. Mobil Pak, apakah kamu bertengkar dengan istri? Coba pikir lagi. Sekarang marah pasti, Nyonya akan menarik kembali segalanya dari kamu. Nanti aku tidak bisa jadi sopir kamu lagi, HMPH. Silan, kamu benar-benar hebat ya, bersekongkol dengan sopir. Harus membongkar aku di depan semua orang. Sopir, kamu masih belum paham ya?
Kalau bukan aku yang setuju, keuangan tidak akan memberi kamu gaji. Aku sekarang segera memerintahkan kamu untuk menyetir. Sudah kuduga seorang sopir yang mengandalkan Pak Meng. Untuk makan mana mungkin tidak mendengarkan dia. Aduh, gimana nih Pak Meng dan Nyonya Meng? Segera akan pergi dengan mobil mewah kamu di sini. Hanya bisa menatap dengan penuh harapan. Mobil itu tidak akan dia bawa. Kamu sudah selesai belum? Sopir sudah mau menyetir. Kamu. Gimana nih Pak Meng, kok didorong turun sama sopir? Apa bawahan memberontak atau? Pak Meng sebenarnya tidak pantas duduk di mobil ini. Kalau begini terus urusan, aku makan gaji buta dan selingkuh akan terbongkar. Sekarang aku mau menjemput Ning Ning pulang. Kalian berdua naik bus saja. Silan, aku ini pemegang kekuasaan keluarga Meng. Juga CEO grup Changlan, kamu suruh aku naik bus. Kamu cuma seorang sales cuma. Karyawan kecil nebeng mobil bos saja sudah berani. Masa berani mengusir bos turun? Kamu pikir kamu tuan rumah ya? Pak Meng terlalu baik sama kamu. Sampai kamu lupa diri. Menurutku orang seperti ini cepat dipecat saja. CEO grup Changlan. Perlu aku kasih tahu mereka. Siapa yang memberi kamu jabatan CEO? Silan, kamu harus seperti ini ya hari ini di toko sepatu. Kamu sudah membuat aku malu. Kalau bukan karena kamu beliin mobil ini untuk aku sudah marah. Hari ini meskipun kamu berlutut minta maaf, aku belum tentu mau memaafkan kamu. Aku tidak butuh maaf kamu. Tidak boleh kamu mencemari. Mobilnya bukannya mobil Pak Meng ya? Silan, kesabaranku ada batasnya. Kamu harus membuat semua orang malu ya. Lepas. Kalau hari ini aku tidak naik mobil ini, status bos besarku tidak akan runtuh. Muka aku taruh di mana tidak boleh. Aku suruh kamu lepas. Silan, kamu berani menyentuh Pak Meng. Sentuh kenapa memang harus memberi kalian pelajaran. Oh iya, ada Meng Cheng-an. Jangan harap naik mobilku lagi, naik bus saja sendiri. Pulang dan introspeksi diri. Sopir Wang, kita pergi. Baik Nyonya. Nyonya Meng, ada apa? Bisa-bisanya digertak sama sales. Mana ada istri resmi kalah sama selingkuhan. Ayo kita bantu kamu balas dendam. Dia cuma bawahan saja, dia cuma menguji keamanan mobil baru. Jalan-jalan sebentar terus balik, percaya nggak? Aku telepon dia pasti langsung balik. Iya, dia pasti akan langsung balik dengan tergopoh-gopoh. Hei Silan, cepat balik. Kenapa harus? Silan, apa sih yang kamu mau? Supaya bisa naik mobil mewah. Minta tolong harus punya sikap yang baik, setuju nggak? Silan, Kalau gitu aku duluan ya. tolong. Sikapmu kayaknya kurang tulus nih. Sujud minta tolong padaku. Apa kamu mau apa? Kalau kamu sujud di depan umum, aku akan pertimbangkan untuk membiarkanmu naik Lamborghini-ku. Pak Meng, bukannya katanya mobilnya akan segera balik. Baik. Lihat ya, aku hitung 3 detik. Mobil kita pasti akan segera balik. Pak Meng benar-benar perhatian dan tegas. 3, 2, 1. Cheng-an, kamu ngapain? Kenapa kamu sujud sama dia? Sudah, jangan bikin masalah lagi. Aku bikin masalah apa? Kamu suruh dia balik. Cuma kasih dia kesempatan untuk menjilat kamu. Diam kamu. Silan, cepat turun dari mobil. Pak Meng, aku sudah bilang aku tidak akan membiarkanmu mengotori mobil baruku lagi. Silan, kali ini kamu benar-benar menyentuh batas bawahku. Batas bawahmu. Ini baru seberapa. Sopir, kita pergi. Baik Nyonya. Silan, kamu turun sekarang. Kamu dipecat. Bagus sekali, hari ini akhirnya Ning Ning kita keluar dari rumah sakit. Mama Ning Ning sudah sembuh, bisa bantu Mama.
Melawan orang jahat bersama. Terima kasih Ning Ning, tapi Ning Ning kita. Sekarang yang paling penting adalah memulihkan kesehatanmu hari ini. Kakekmu khusus membawakan sekotak ginseng top kualitas terbaik. Mama pulang akan membuatkanmu sup. Terima kasih kakek, terima kasih mama. Siapa yang membiarkanmu masuk ke rumahku berani makan makanan saya? Saya di rumah sendiri mengundang mereka makan besar. Bagaimana malah kamu yang di sini? Apa yang kamu ributkan? Ginseng ini ayahku sengaja siapkan untuk Ning Ning. Dari mana kalian berani mengambil tanpa izin? Biasanya juga begitu Silan. Jangan cari-cari masalah Roro dan Rui Rui. Kesehatan mereka tidak baik, makan lebih banyak untuk menguatkan. Sedangkan Ning Ning ini, minum sisa sup saja. Kamu pulang pas Roro, belakangan ini pinggangnya tidak nyaman. Kamu suruh ahli terapi top yang kemarin datang untuk memijat Roro dan Rui Rui suka makanan manis. Kamu segera suruh koki patisier Michelin 3 bintang. Buatkan 1 porsi dessert, kirim ke sini. Kamu masih di sini apa saya suruh kamu bekerja? Kamu tidak dengar ya? Anak hari ini seharian kerja sangat lelah. Sup ginseng ini bergizi tinggi, makan lebih banyak untuk menguatkan. Lihat kamu minum. Kamu masih di sini ngapain berlama-lama? Perkataan suamimu sekarang tidak dengar ya? Kamu siapa sih? Kenapa saya harus dengar kamu? Silan, masalah toko sepatu hari ini belum selesai denganmu. Kamu membuat saya berlutut di depan umum. Masalah ini belum selesai. Kamu yang makan dan minum dari saya, lelaki pemalas. Mau bereskan masalah dengan saya? Apa maksudmu, Silan? Saya beritahu kamu. Bermain sulit-sulitan berlebihan hanya akan membuat saya semakin benci padamu. Silan, kamu sudah menikah ke keluarga Meng, harus menjaga peran istri dan ibu yang baik. Kalau kamu ingin hidup baik dengan anak saya, harus tanpa syarat. Baik pada Cheng An, jangan seharian bikin masalah, intrik dan tipu muslihat yang licik. Silan, sekarang meminta maaf sudah terlambat. Apakah kamu merasa aku terlalu baik padamu sehingga kamu menjadi sombong? Aku beradahu kamu, Silan. Kamu benar-benar membuatku marah hari ini. Meskipun kamu berusaha keras untuk membujukku, aku tidak akan mudah memaafkanmu. Meng Cheng An, setelan yang kamu pakai ini berharga 38.000. Aku yang membelikannya untukmu. Kamu memberikan kehidupan mewah pada ibu dan anak Yunro ini menggunakan kartuku, bahkan rumah yang kamu tinggali senilai 2 miliar itu juga atas namaku. Aku pertama kali melihat orang seperti kamu yang makan gaji buta tapi sombong. Tidak mempedulikan aku, malah meminta aku memujukmu. Apa kamu tidak punya malu? Cheng An, aku melihat adik Silan. Mungkin dia sedang marah. Bagaimana kalau kita tidak makan ini dan mengembalikannya padanya? Tidak perlu, dia saja berani marah. Marah karena kalian pantas. Aku jijik. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Cheng An, dengarkan aku. Dia jelas-jelas ingin menarik perhatianmu. Aku sudah menerima menu pesta dari hotel mewah ini, jelas-jelas untukmu. Mengadakan pesta ulang tahun yang mewah. Hotel mewah ini adalah hotel termewah di seluruh negeri. 1 meja harganya 300.000. Paling tidak harus mengadakan 100 meja. Menurutku, Silan masih mencintaimu. Lihat, dia menggunakan segala cara untuk menarik perhatianmu. Ternyata begitu, dia seperti anjing penjilat. Dia memang anjing penjilat, aku bilang dia hari ini. Kenapa marah-marah? Ternyata ingin memberikan kejutan. Di pesta ulang tahun meminta maaf padaku. Tapi anakku, dia hari ini melawan perintah suami. Kamu tidak bisa memaafkannya dengan mudah. Tentu saja aku akan membuatnya. Di pesta ulang tahun di depan semua orang. Meminta maaf padaku. Aku akan memberinya pelajaran. Baik, aku akan memanggil semua kerabat dari desa biar mereka melihat kita juga. Orang-orang kelas atas. Manfaatkan kesempatan ini, aku akan membuktikan di depan semua kerabat dan teman bahwa aku adalah istri sah. Identitas Nyonya Meng. Bawa Ning Ning ke TK dulu. Oke, Silan. Sesuai perjanjian ini, sampai akhir bulan ini, aku akan resmi menjadi. Ngerti, bawa Ning Ning ke sekolah dulu. Jemput Roro dan ibunya dulu baru ke TK. Meng Cheng An. Pak Meng, mohon pergi. Kamu kalian. Silan, kali ini, aku tidak akan memaafkanmu lagi.
Setelah aku memegang kendali perusahaan, aku akan mempermalukanmu di depan semua orang. Aku ingin lihat apa yang bisa kamu sombongkan di depanku. Aku benar-benar bodoh waktu itu sampai menyerahkan kepemilikan perusahaan ke Meng Cheng'an. Bagaimana mengatasinya ya? Kenapa semua ada di sini? Sialan-sialan ini sengaja tidak membiarkan Cheng'an menjemputku, membuatku hari ini harus naik taksi, sungguh memalukan. Pak kita. Maju sedikit lagi, hehe. Nyonya Meng. Jangan bilang kamu mau naik mobil uang gratis, bayar dulu. Ini Nyonya Meng ah. Hari ini kenapa naik taksi? Oh, mobil kami rusak hari ini, jadi kebetulan ingin mengajak anak merasakan kehidupan biasa. Oh begitu ya Nyonya Meng, tapi seharusnya kamu punya lebih dari satu mobil mewah kan? Iya, waktu itu Nyonya Meng di toko sepatu tidak naik mobil mewah, jangan-jangan bukan miliknya. Kamu ngomong apa sih, mobil mewah kami banyak. Garai pun penuh, sudah bosan naik hari ini. Hanya ingin mengajak anakku merasakan kehidupan orang biasa saja. Nyonya Meng, itu bukan mobil kalian ya? Nyonya Meng, katanya mobil kalian rusak. Kenapa ada di sini? Masa sih Ibu Meng Sining, kamu benar-benar tidak tahu malu ya sampai menumpang mobil bos kamu. Mobilku sendiri perlu menumpang? Bagaimanapun trikmu, mobil mewah ini, harta ini tetap milik Nyonya Meng. Kamu lebih baik berhenti bermimpi menggoda bos, mimpi yang tidak realistis. Bodoh-bodoh ini ngapain mengganggu? Silan? Kamu benar lagi pula, Nyonya Meng yang asli. Yang memegang kendali sebenarnya tidak peduli selingkuhannya. Apapun triknya tidak akan berguna. Perjanjian pengalihan kepemilikan Changlan Group. Nyonya Meng, itu bukan perusahaan suamimu. Apa yang terjadi? Apa Pak Meng ingin mengalihkan kepemilikan perusahaan ke Silan? Nyonya Meng, sekarang maukah kamu menjelaskan kepada semua orang siapa sebenarnya istri sah? Siapa yang selingkuhan? Selingkuhan apa Nyonya Meng? Benar-benar akan diganti? Tidak mungkin. Kamu sudah memanggilku Nyonya Meng, lalu kamu bilang, siapa selingkuhan ini? Aku malah ingin bertanya. Sudah jelas Cheng'an bilang harta di masa depan adalah milikku dan anakku. Apa sebenarnya metode yang kamu gunakan? Sehingga Cheng'an memberikan seluruh perusahaan kepadamu. Bagus. Kamu selingkuhan ini licik sekali. Nyonya Meng, jangan sampai membiarkan selingkuhan ini berhasil merebut hartamu. Wanita jahat. Jangan ganggu ibuku. Ning, perjanjian pengalihan kepemilikan. Ning, kamu baik-baik saja. Haha, ibu, lihat aku dapat. Rui, kamu hebat. Kalian ngapain itu barang kalian kok diambil? Ibuku bilang aku anak naga. Apa yang aku mau kalian harus memberikannya. Kamu bisa ganti rugi kalau anakku ketakutan. Anakmu tidak hanya sengaja melukai tapi juga mencuri. Ada sopan santunnya tidak? Anak-anak main-main saja, kenapa? Lagi pula ayah Zirui kami adalah penguasa Changlan Group. Jangan hanya mendorong anakmu sedikit, meskipun memukulnya tidak apa-apa. Berhenti, jangan pukul lagi. Ibu Zirui, Anda bilang suami Anda adalah penguasa Changlan Group. Itu. Aduh, itu pemegang saham terbesar di taman kanak-kanak kami. Kepala sekolah Fang, Anda datang tepat waktu. Yun Zirui tidak hanya mencuri barangku tapi juga mendorong anakku. Bagaimana menurut Anda masalah ini harus diselesaikan? Nyonya Meng, Anda tenang, hasil penanganannya pasti akan memuaskan Anda dan tidak akan membuat anak Anda merasa tersakiti sedikit pun. Ibu Meng 11 Ning lalat tidak akan hinggap di telur yang tidak retak. Pasti ini karena Meng 11 Ning yang memulai dengan teman sekelas Zirui. Lagi pula ayah dari teman sekelas Yun Zirui adalah CEO dari perusahaan yang terdaftar di bursa. Presiden grup mengambil sesuatu, bagaimana bisa disebut mencuri? Lagi pula itu sebenarnya adalah harta milik sang pangeran kecil. Hanya mengembalikan ke pemilik aslinya saja. Rui, apakah kamu ingin ayah memberikan semua hartanya padamu? Ingin. Kalau begitu robeklah benda ini, maka pengalihannya batal. Ayahmu akan memberikan semua hartanya pada
Anak satu-satunya. Ada orang yang suka bermain cerdik harus dengan tangan sendiri. Merobek barangnya sendiri, jangan robek. Meng Cheng'an sangat peduli dengan dokumen ini. Apakah kalian benar-benar akan merobeknya? Sungguh konyol, semua orang tahu. Cheng'an kami adalah CEO dari grup yang terdaftar di bursa. Memegang kekayaan miliaran, apa mungkin dia malah meminta untuk memberikan hartanya padamu? Tolong dokumen ini. Sangat penting, jangan robek. Aku robek lalu apa? Bagaimana aku sudah mencoba mencegah. Tapi ada yang bersikeras menghancurkan jalan Cheng'an sebagai CEO. Kamu terus berpura-pura ya Silan, aku beritahu kamu. Selama ada aku dan anakku, harta yang besar ini tidak akan jatuh ke tanganmu. Anakku robek. Robek dengan keras. Kali ini kamu sudah tamat. Ini kalian sendiri yang merobeknya. Nanti tidak punya apa-apa lagi. Itu juga karena perbuatan kalian sendiri. Kamu berani bicara seperti itu padaku, aku akan bilang pada ayahku. Ayahku akan memukulmu sampai mati. Berani bicara tidak sopan pada pangeran kecil. Kamu benar-benar nekat. Ibu dan anak ini hari ini pasti sudah tamat. Rob Kanglan ini adalah opinion dan Dana, besar untuk Taman kanak-kanak kami. Sekarang pangeran kecil mendapat perlakuan seperti ini. Bagaimana harus menjelaskannya semua ini karena kalian membuat keributan dan mengganggu orang. Sekarang cepat minta maaf pada Ibu Meng dan teman sekelas Zirui, minta mereka memaafkan cepat. Lepaskan. Kamu. Aku tidak akan memaafkan mereka, ibuku bilang. Setelah merobek benda jelek ini seluruh harta akan menjadi milikku. Aku perintahkan kalian untuk berlutut. Yun Zirui, kamu menyuruh kami berlutut padamu. Aku membiarkan anakku merobek. Apakah Anda mampu membelinya? Tidak takut Hanya pada usia muda. melipat ulang tahun. Kau berani mengutuk anakku, bukan? Cheng'an adalah sosok yang memanjakan Zirui. Biarkan dia, tahu kau mengerti anak. Aku tidak akan mengampuni kamu. Anda mengambil sesuatu. Sekarang bilang kami menggertakmu. Hari ini kita mencari tahu putramu secara paksa menduduki dan kerusakan keuangan orang lain. Setelah masalah. Tambahkan hingga beberapa tahun. Siapa yang kau menakuti? Anak saya baru berusia 5 tahun. Kau harus mengirimnya. Selain itu, satu bisa diteruskan. Putra yang cerdas dan cakap adalah opsional. Gadis liar, kau pikir. Siapa yang akan dipilih Cheng'an? Ning Ning. Siapa yang berani menjertak anak saya Meng Cheng'an? Ayah. Rui. Ayah, ada yang menggertakku. Siapa yang berani menggertak saya? Meng Cheng'an anaknya nonton mati. Ayah akan membuat mereka. Ayah adalah mereka. Pelajaran wanita jahat itu. Itu kalian. Presiden Universitas Meng Cheng'an Meng. Bagaimana kau akan membuat ibu dan anak kami? Anda tidak bisa mengatakan apapun tentang Meng. Meng selalu investasi terbesar di taman kanak-kanak kami. Kemasi 2 orang yang menggertak istri dan anak-anaknya. Itu bukan masalah. Kelompok Meng Agung berkuasa. Kekayaan bersih lebih dari 100 juta. Sayang sekali. Naga dan cinta sejati. Hancur sendiri. Apa maksudmu? Kau lihat sendiri. Perjanjian transfer badan hukum. Tidak mungkin. Siapa yang melakukannya? Anda. Itu kamu. Aku juga, demi uang keluarga kita tidak boleh jatuh ke tangan si jalang ini. Ayah kamu bilang mau bantu aku menghajar si jahat ini, cepat pukul mereka. Cheng'an, sayang, anak kita hari ini menerima banyak ketidakadilan, semua bergantung pada kamu sebagai ayah. Untuk membelanya Pak Meng, Nyonya dan anak kecil hari ini diperlakukan begitu tidak adil. Kamu sebagai investor yang berkuasa seharusnya kamu membela mereka, benar Pak Meng?
Seperti kata pepatah, merugikan istri berarti tidak akan mendapat keberuntungan. Memiliki istri dan anak yang baik. Jika tidak tahu menghargai, tidak akan bisa kaya. Sudahlah, hari ini bukan kesalahan. Kedua anak ini aku yang memutuskan. Masalah ini selesai. Sudahlah, bagaimana bisa begitu saja selesai? Tidak. Benar Pak Meng, hari ini kamu harus memilih antara anak haram dan anak perempuanmu. Benar Pak Meng, masalah ini tidak bisa begitu saja selesai hari ini kita semua. Sebagai saksi Pak Meng, kamu harus memberikan penjelasan pada Nyonya Meng dan anak kecil. Sudahlah Silan. Hari ini asal Ningning meminta maaf pada Zirui. Masalah ini selesai. Aku menang. Meng Cheng'an, kamu bilang apa? Kamu menyuruh Ningning minta maaf. Mama, aku melakukan kesalahan apa? Kenapa aku harus minta maaf? Sudah kuduga, aku tidak seharusnya berharap apapun padamu. Menyuruh Ningning minta maaf. Jangan harap. Pak Meng murah hati. Hanya menyuruh kalian minta maaf, jangan tidak tahu menyesal. Si kecil tidak patuh. Si besar bahkan masih keras kepala Pak Meng. Hari ini tidak memberikan Mirka. Pelajaran Mirka naik ke atas kepalamu. Orang seperti ini seharusnya dikeluarkan. Keluar dari taman kanak-kanak kita. Keluar. Silan, kamu juga melihat. Semua orang menuntut kamu, aku akan memberikan kamu satu kesempatan lagi. Menyuruh Ningning minta maaf, jika tidak, aku hanya bisa mengeluarkannya. Anak perempuan di taman kanak-kanak menerima perlakuan tidak adil, tapi dipaksa minta maaf oleh ayah kandungnya sendiri. Bahkan diancam dikeluarkan. Di dunia ini mana ada logika yang begitu absurd. Akulah investor terbesar di TK ini. Bukan kalian yang berhak memutuskan siapa yang dikeluarkan. Sebarkan pengumuman, Yun Zirui akan dikeluarkan. Selain itu, kepala TK Eton juga harus diganti. Tidak tahu menyesal saja sudah. Masih saja berpura-pura di sini. Mengeluarkan si bocah, bahkan memecat kepala sekolah. Bibir bebek mati tetap keras. Kalau sudah Pak Meng yang bicara, kalian masih saja tidak menyesal, aku umumkan. Siswa Meng 11 Ning dikeluarkan aku. Nyonya Si, maaf urusan hari ini. Saya yang tidak bisa menanganinya, mohon maaf, jangan keluarkan saya. Apa yang terjadi? Kepala sekolah dipecat. Masih meminta maaf padanya? Tidak mungkin. Apakah dia investor sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Mener Meng, investasi grup Changlan bukan dari Anda. Bagaimana bisa dia yang berkuasa? Sudahlah, hari ini. Bukan kesalahan kedua anak itu. Kepala sekolah yang tidak menanganinya dengan baik tidak menyelesaikan konflik kedua anak itu. Grup Changlan kami selalu mengutamakan harmoni urusan hari ini. Setelah kita semua orang tua kilas yang sama. Harusnya baik-baik saja kan? Oh ya. Besok pesta ulang tahun saya. Di Hotel Huang Ting. Di lantai atas, mari kita semua datang. Mari kita sini wawancara. Besok di lantai atas Hotel Huang Ting. Bukan itu pesta penyambutan untuk Ningning. Meng Cheng'an, si narsis ini. Jangan-jangan dia pikir saya mengadakan untuknya. Hotel Huang Ting itu hotel paling top di seluruh negeri. Sekadar satu meja saja bisa ratusan ribu. Itu lantai atas, bukan cuma uang yang bisa dapatkan. Yang bisa ke sana pasti orang-orang berkuasa. Wah, Mener Meng benar-benar hebat. Kita semua ikut kebagian untung. Karena anak-anak sekelas berarti kita semua ada jodohnya. Besok mari kita semua datang. Semua biaya saya yang tanggung. Wah, Mener Meng, Anda benar-benar dermawan. Pesta top seperti ini seumur hidup cuma sekali. Besok saya harus banyak foto. Lalu posting di media sosial, pamer-pamer. Meng Cheng'an, kalau kamu masih terbuai dalam mimpimu yang indah, maka besok aku tidak akan ragu untuk di depan semua orang membangunkanmu dengan keras. Wah, hotelnya mewah banget. Aku belum pernah lihat hotel sekeren ini. Memang pantas jadi hotel top nasional. Di mana-mana terlihat megah. Dekorasi koridor ini aja pasti harganya ratusan juta. Gak sabar nih, pengen banget lihat pesta ulang tahun Pak Meng. Silan, kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Hari ini kan pesta ulang tahun Pak Meng. Kamu berdandan begitu mencolok. Niatmu untuk naik pangkat jelas banget.
Emang kemarin kan masih gak mau minta maaf ke si anak kecil kok sekarang berani datang. Pesta yang diadakan Pak Meng sungguh tidak tahu malu. Kalau kamu mau main akal-akalan untuk menjelat Pak Meng, lebih baik jangan. Cepat-cepat pergi dari sini, kamu nggak diterima di sini. Meng Cheng'an, kamu yang bilang pesta ini diadakan olehmu dan mau mengusirku. Kenapa Silan? Kamu datang ke sini kan cuma buat menjilatku. Kenapa kamu pikir aku datang untuk menjilatmu? Berpura-pura aja kamu kan penjilat. Niatmu untuk naik pangkat siapa yang nggak tahu. Emang setiap ketemu kayak perangko aja susah dilepas. Pak Meng undang kamu nggak, kamu kan tetap datang. Langsung datang ke sini, sungguh tidak tahu malu. Kalian ini siapa sih? Kapan giliran kalian untuk bicara? Berani banget kamu cuma karyawan sales kecil di perusahaan Pak Meng berani bicara begitu padaku. Kamu percaya nggak? Aku bisa bikin Pak Meng memecatmu. Kalau bukan karena hari ini, ulang tahun Pak Meng, aku nggak akan memaafkanmu dengan mudah. Ulang tahun Pak Meng? Jangan-jangan kamu pikir aku datang untuk merayakan ulang tahunmu? Sudahlah Silan. Jangan berpura-pura di sini kalau bukan untukku. Untuk siapa lagi? Kayaknya kamu sakit parah ya. Tapi memang aku dulu yang buta. Setiap tahun aku selalu mengurus pesta ulang tahunmu dengan meriah dan megah. Sudahlah kalau sudah datang. Jangan banyak bicara lagi, cepat buka pintu biar kami semua bisa masuk. Baiklah, kalau kamu mau masuk, aku akan biarkan. Kau masuk dan lihat sendiri untuk siapa pesta ini sebenarnya diadakan. Lihatlah, dia seperti anjing penjilat. Tidak akan melewatkan satu pun kesempatan untuk menyenangkanku. Tapi kali ini kalau kau ingin meminta maaf, tidak akan semudah itu. Seorang karyawan yang hidup dari gaji bos perusahaan, berani merasa diri sendiri adalah tuan rumah. Berani bertindak sombong di sini, Cheng'an. Kali ini kau harus memberinya pelajaran. Kalau tidak, dia tidak akan kapok. Padahal cuma suruh menunjukkan jalan. Malah sok-sokan. Sudahlah, semua masuklah. Hari ini adalah acaraku. Semua makan minum semuanya aku yang bayar. Kau main apa lagi, ngapain diam saja? Cepat buka pintu. Meng, kau sudah yakin? Kalau pintu ini sudah terbuka, kau tidak akan punya kesempatan untuk menyesal. Silan, kau sudah berkali-kali menyakitiku. Hati-hati, aku akan menyuruh orang mengusirmu dari pesta ini. Meng, kau sebenarnya tidak punya hak sebesar itu. Baiklah, buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik untuk siapa pesta ini sebenarnya diadakan. Putriku hari ini keluar dari rumah sakit selamat dari bahaya. Hari ini aku mengadakan pesta penyambutan untuk merayakan kepulangannya dengan selamat. Jadi hari ini sebenarnya bukan pesta ulang tahun Meng. Meng, hari ini bukan ulang tahunmu. Kok jadi pesta penyambutan? Silan, bagaimana kau mengurus ini? Kau menggunakan kekuasaanmu untuk mengubah pesta ulang tahunku menjadi pesta penyambutan. Bagaimana bisa ternyata kau yang merebut pesta Meng? Kau benar-benar tidak tahu malu. Kenapa Meng? Jangan-jangan kau tidak punya uang untuk mengadakan pesta, jadi ingin aku yang membantumu? Silan, kau sudah merusak pesta ulang tahunku. Aku kasih waktu 10 menit untuk mengembalikannya menjadi pesta ulang tahun cepat. Meng Zong, aku cuma sales kecil, mana bisa punya kemampuan sebesar itu menguasai harta keluarga Meng dan bantu mengadakan pesta ulang tahunmu. Atau mungkin kamu sendiri tidak mampu mengadakan pesta, jadi mau numpang di pesta putriku? Numpluk. Masa sih? Meng Zong, tiba-tiba aku ingat. Ruang pesta sebelah masih kosong. Kalau hari ini kamu mau keluarkan 5 juta, pasti aku bantu buat pesta ulang tahunmu jadi mewah. Aku sebagai anggota grup Changlan tentu punya kewajiban untuk membantu Anda menyelesaikan ini, dan hari ini ada begitu banyak tamu. Kamu pasti tidak mau mereka pulang dengan kecewakan. Meng Zong, kalau kamu tidak punya uang untuk pesta, ya sudah, diam saja di sini. Kurasa orang yang harus tahu posisinya adalah kamu, Cheng'an. Wanita ini biasanya makan dan pakai milikmu sudah cukup. Sekarang malah mempermalukanmu di depan umum. Kurasa dia punya niat jahat. Ternyata begitu wanita jahat. Untuk menggoda Meng Zong tidak segan-segan melakukan apa saja. Mengira dengan menguasai pesta bisa memaksa Meng Zong menyerah dan bersamanya. Mimpi Nyonya Meng. Wanita jelita seperti ini sudah menari di depanmu. Kamu harus memberinya pelajaran. Imajinasi kalian memang luar biasa. Tapi aku penasaran apa yang Yunro berikan pada kalian sampai kalian begitu yakin
dengan statusnya sebagai istri resmi. Jangan ngomong sembarangan di sini. Aku dan Cheng An saling mencintai. Tidak akan membiarkan orang sepertimu ikut campur. Nyonya Meng berkata dengan baik, yang paling tidak kusukai seumur hidup adalah orang yang ikut campur dalam pernikahan orang lain. Mari kita bersama-sama membantu Nyonya Meng menghukum si wanita simpanan, memberinya pelajaran. Biar kamu puas ingin cari perhatian, kami akan memberimu perhatian yang cukup. Aduh. Lepaskan ibuku. Lepaskan. Manajer Wang dari Hotel Royal tiba, memberikan hadiah khusus untuk Nyonya Meng dari grup Changlan. Manajer Nyonya Meng menjadikan pesta di sini hari ini. Hotel Royal dengan khusus memberikan hadiah kalung berlian yang sama dengan yang dipakai Putri Audrey, senilai 3 juta. Selamat datang untuk Nyonya Meng. Wah, hadiah yang sangat berharga. Nyonya Meng, kamu sangat beruntung ya. Hari ini adalah ulang tahun Pak Meng, dia bahkan menyuruh orang untuk menyiapkan hadiah untukmu. Cheng An, kamu benar-benar perhatian, terima kasih. Aku tidak menyiapkan hadiah. Lihatlah, ini baru istri resmi. Perlakuan yang pantas, sedangkan kamu cemburulah. Nyonya Meng, cepat ambil hadiahnya, mari kita lihat-lihat. Siapa kamu? Kami ingin memberikan hadiah untuk Nyonya Meng. Ada urusan apa denganmu? Aku? Nyonya Meng, semoga kamu suka hadiah ini. Terima kasih. Bukan kalian salah orang. Nyonya Yunro inilah yang merupakan Nyonya Meng yang sah ya. Dia hanya seorang pelacur yang ingin naik jabatan. Kalian salah orang. Pelacur omong kosong. Nyonya Xilan dan Tuan Meng Cheng An menikah 8 tahun lalu dalam pernikahan abad ini, meski tidak diumumkan ke publik. Tapi staf internal semua tahu bahwa dia adalah satu-satunya Nyonya Meng. Jadi Yunro lah yang pelacur. Yunro, apa yang terjadi? Tidak mungkin Yunro ini benar-benar pelacur, dialah yang pelacur. Bagaimana dia berani mengaku sebagai istri sah dan menghasut kami untuk membuat masalah bagi Nyonya Meng? Tidak, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku benar-benar Nyonya Meng. Cheng An, cepat katakan sesuatu. Sudahlah Xilan, hari ini kamu sudah membuat suasana seperti ini. Semua orang juga mengakui bahwa kamu adalah Nyonya Meng. Cukup sudah, aku tahu kamu sengaja membuatku marah dengan mengubah pesta ulang tahun menjadi pesta penyambutan. Sekarang kembalikan tempatnya seperti semula. Jangan-jangan sampai sekarang kamu masih berpikir pesta ini diadakan untukmu. Xilan, apa maksudmu? Maaf Nyonya Meng, dari awal sampai akhir yang dipesan adalah pesta penyambutan, tidak ada persiapan pesta ulang tahun. Xilan, kali ini aku benar-benar marah. Jika kamu masih ingin meminta maaf padaku dan tidak ingin diusir, aku perintahkan kamu untuk segera menyelesaikan ini. Kamu cuma suami yang menumpang. Berani-beraninya mengusirku keluar. Kamu ngomong sembarangan. Nyonya Meng tidak ngomong sembarangan. Grup Changlan milik Nyonya Xilan. Bahkan posisi direktur utamamu juga diberikan oleh Direktur Xi. Apakah kalian semua tidak tahu ini? Jadi sebenarnya kamu cuma pemakan gaji buta. Masih bilang ke aku apa pemegang kekuasaan? Tidak, bukan. Akulah keluarga kaya yang sebenarnya. Dirsi, kami hanya sesaat bingung. Salah mereka, kami semua tertipu oleh mereka. Benar-benar sebelumnya cuma salah paham. Janganlah Anda menghitung kami ya salah kedua orang ini. Mereka yang merebut sarang burung tanpa malu. Kalau mau marah-marahlah pada mereka. Manajer Wang, tolong keluarkan semua orang yang tidak berkepentingan. Acara penyambutan putriku sebentar lagi dimulai. Baik. Dirsi. Xilan, apa maksudmu? Datang lagi Ning Ning sayang, baik-baik. Pulang dulu ke rumah, tunggu mama ya. Hari-hari ini bertingkah seperti ini benar-benar membuatku marah. Sudah. Jangan pura-pura di sini, sekarang semua orang tahu. Kamu istriku, puaskan. Lucu sampai sekarang, bagaimana kamu masih bisa begitu percaya diri? Jangan banyak omong yang tidak perlu untuk memancingku hari ini di depan. Banyak orang mempermalukanku. Di matamu masih ada aku suamimu ini, tidak? Memang kenapa semua yang kamu miliki sekarang? Semua aku yang berikan, apa hakmu untuk menanyai aku? Xilan, kau pikir dengan melakukan ini bisa membuatku merasa keberadaanmu dan menundukkanku? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin kamu tahu, tanpa aku kamu bukan siapa-siapa. Xilan, aku menasihatimu. Jangan melawanku, kalau tidak hanya akan menjauhkanku semakin jauh.
Silan, kamu ini mau naik ke langit ya? Sebagai mertua sudah seharusnya mendidikmu. Benarkah kalau begitu Anda bilang, hari ini mau mendidikku bagaimana? Pasangan suami istri bertengkar itu wajar. Kamu sebagai menantu keluarga Meng, bagaimana bisa tidak memegang teguh aturan suami? Terang-terangan menantang Cheng An, lihatlah kamu hari-hari ini. Dia marah banget, kamu keterlaluan. Kenapa? Aku cuma mau dia ngerti statusnya sendiri, apa salahnya? Kamu ini anak kok nggak ngerti-ngerti sih. Aku ini demi kebaikanmu. Oke, kamu tahu nggak barang yang kamu pecah tadi? Harganya berapa? Cuma keramik doang, berapa harganya? Itu hadiah dari ayahku, salah satu hadiah pindah rumah. Tang Sancai dari dinasti Tang, banyak orang ngidam-ngidam. Susah dicari, harga pasaran 2 juta. Apa? Semahal itu? Sekarang ini bukan cuma uang tapi barang antik yang susah dicari. Tapi karena kita udah lama kenal, aku cuma mau bahas uangnya aja. Kamu ini maksudnya apa, anak kurang ajar? Kamu mau aku ganti rugi ya? Kenapa? Kamu merusak barang mahal. Aku minta ganti rugi kenapa? 2 juta. Sekarang bayar atau potong dari gaji anakmu setiap bulan. Silan, jangan keterlaluan. Kamu cuma mau bikin aku marah, mau aku merendahkan diri ke kamu. Mulai ngelamun lagi. Soal pesta ulang tahun ini, kita harus ngobrol serius. Oke, mau ngobrol gimana? Perjanjian transfer. Aku kasih tahu ini kesempatan terakhir. Kamu bisa minta maaf sama aku. Asal kamu nurut, kita masih bisa akur. Nah, tanda tangan perjanjian transfer. Ini kalau nggak seumur hidup. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Karena kalian terus-terusan ngebet, aku akan memanfaatkan situasi ini. Oke. Meng Cheng An. Aku dulu setia banget sama kamu, tapi pengkhianatan keluargamu. Aku bilang, Silan di depan aku. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Anak kamu memang hebat. Kali ini aku akan mengambil semua kemewahan yang kamu idam-idamkan. Aku mau kamu tahu, apa itu hati setinggi langit, tapi nasib setipis kertas. Pak Meng, halo. Kali ini, Benar-benar menjadi direktur utama sepertinya. Struktur personalia perusahaan mungkin akan berubah drastis, tidak heran. Yunro bisa langsung menjadi direktur, ternyata di belakangnya ada latar belakang seperti itu. Kasihan Pak Si. Sudah susah payah membantu Pak Meng naik, sekarang mungkin akan diambil alih. Siapa yang menyuruh Pak Si? Hanya memikirkan keluarga. Lihatlah kakak Yunro, tubuhnya, wajahnya. Tidak heran Pak Meng menyukai Anda ya Kak Yunro. Pak Meng sangat baik pada Anda, barang mewah langsung dibeli. Posisi direktur juga langsung diberikan. Benar-benar membuat kami iri. Silan ini benar-benar orang bodoh, biasa bekerja keras. Sekarang bahkan perusahaan rela diserahkan. Silan si bodoh ini demi Meng Cheng An. Setia mengorbankan segalanya. Tapi pada akhirnya uang ini, bukankah semuanya saya yang menghabiskannya? HMPH. Rasanya sangat menyenangkan. Kak Yunro, beritahu kami rahasianya, bagaimana caranya membuat direktur yang tinggi hati ini setia pada Anda. Ya, setia. Jangan bercanda, saya hanya tertarik pada uangnya, bisa menghidupi anak yang tidak ada hubungan darah dengannya. Ternyata begitu. Silan, jangan-jangan kamu pikir dengan mendengar rahasia saya bisa membuat gelombang apapun perusahaan ini sudah berpindah tangan. Kamu mau apa? Silan, saya tahu. Kamu bermimpi ingin membuat saya pergi dari Cheng An. Hanya jika saya pergi dengan rela, mengundurkan diri dari sini, kamu baru bisa mendapatkan hatinya kembali.
Kalau ingin saya pergi juga bisa. Beri saya uang bagaimana kalau rumah mewah di pusat kota yang harganya 2 miliar. Kamu serahkan pada saya, oh ya. Mobil mewah seperti Lamborghini. Kamu harus berikan beberapa pada saya. Ada lagi. Dan perusahaan saya tidak banyak minta. 20% saham. Setiap tahun minimal 5 juta bagi hasil. Lanjutkan. Sepertinya untuk saat ini hanya itu, yang lainnya nanti saya beritahu kalau sudah ingat, oh ya. Kamu sebaiknya memberi saya jawaban sebelum malam ini. Kalau tidak, kalau saya menyesal dan tidak ingin pergi lagi mungkin. Kamu tidak akan pernah membiarkan Cheng An melihatmu lagi seumur hidupmu. Saya mengerti. Silan ya Silan, kamu benar-benar dermawan. Demi menjelat Meng Cheng An kamu rela mengorbankan segalanya. Kak Yunro menjadi wanita harus seperti Anda baru bisa disebut hebat, ya? Hei, beritahu semuanya. Direktur Yunro sudah dipecat. Akhirnya kamu sadar wanita Yunro itu benar-benar wanita jahat demi naik jabatan, main berbagai tipu daya. Kalau dia sampai masuk ke posisi inti perusahaan itu akan berbahaya. Dia bisa membuat segalanya kacau balau. Silan, apa maksudmu? Kamu dengarkan baik-baik sekarang, Cheng An adalah bos besar perusahaan kamu. Siapa berani memecat saya? Lagi pula sekarang ini Meng Cheng An yang memaksa-maksa mengejar saya, bukan saya yang mengejarnya. Kamu sendiri tidak bisa mempertahankan hati Cheng An. Jangan salahkan saya karena terlalu mempesona. Saya sarankan kamu pikirkan baik-baik. Kalau saya tidak pergi dengan sukarela, kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta Cheng An seumur hidupmu. Saya sudah memikirkannya, mau kamu setuju atau tidak. Saya tidak akan membiarkan orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya pengalaman, tidak punya keahlian, hanya mengandalkan tubuh untuk naik jabatan, tinggal di perusahaan saya dan merusaknya. Sekarang kamu bisa pergi. Meng Cheng An, cinta sejatimu adalah wanita seperti ini. Kamu berdua memang pasangan yang cocok. Silan, kamu tunggu saja. Ternyata bos si kita ini biasanya tidak menunjukkan kekuatan, tapi kalau sudah bertindak, langsung membuat kejutan besar. Yunro ini orang dalam, tidak punya kemampuan. Baru datang sudah ingin mendominasi kita, saya juga tidak suka. Masih ingin menunjukkan sikap pada kita, tapi akhirnya baru datang sudah dipecat. Saya pikir setelah berita ini tersebar, siapa yang berani mempekerjakannya semua diam. Silan ini, bagaimana tidak bisa lebih sopan sedikit? Membuat banyak orang menunggunya. Waktu rapat belum tiba. Kamu buru-buru apa? Saya memang suami Silan. Tapi tindakannya yang tidak menghargai perusahaan, tidak menghargai para direktur ini, benar-benar tidak bisa saya terima. Karena dia tidak peduli. Semua tidak perlu menunggunya lagi, Cheng An. Tanda tangani dokumennya, kita masih menunggu menyambut bos baru. Cheng An? Silan, dia memecatku di depan karyawan dan mempermalukanku di depan umum. Baiklah Silan. Sampai sekarang masih berani bertindak semena-mena di perusahaan. Roro, kamu tenang. Hari ini aku pasti membalaskan dendammu. Ya? Hari ini aku akan membuatnya keluar dari perusahaan. Ya? Bagaimana kamu berencana membuatku keluar? Silan, akhirnya kamu datang juga. Tahu sudah berbuat kesalahan datang ke sini pura-pura memelas. Memohon ampun, jangan kira dengan menunduk dan membungkuk aku akan dengan mudah memaafkanmu.
Tadi kamu bukannya sangat sombong sekarang di depan Cheng An. Sekarang berpura-pura tidak ada gunanya. Kamu bagaimana sikapmu, Roro? Direktur yang diangkat langsung kamu berani melewatiku. Secara sepihak memecatnya. Apakah kamu tidak mengindahkan perintahku? Perintah apa kamu belum naik jabatan? Sudah tidak sabar menyalahgunakan kekuasaan, menempatkan Yunro di posisi direktur. Dia pantaskah? Kamu, Apa maksudmu, Silan? Aku ingatkan kamu yang meminta maaf padaku secara sukarela, menyerahkan kepemilikan perusahaan padaku. Perintah apa kamu belum naik jabatan? Sudah tidak sabar menyalahgunakan kekuasaan, menempatkan Yunro di posisi direktur. Dia pantaskah? kamu, Apa maksudmu, Silan? Aku ingatkan kamu yang meminta maaf padaku secara sukarela, menyerahkan kepemilikan perusahaan padaku. Sekarang ini wilayahku. Semua orang harus mendengarkanku. Apa hakmu di perusahaan mengatur-atur, Silan? Hari ini, meskipun kamu berlutut minta maaf padaku, sudah terlambat karena aku Meng Cheng An tidak suka dengan karyawan yang tidak patuh. Silan, ini kontrak pemutusan. Menyingkirlah. Meng Cheng An, akhirnya kamu menunjukkan ekor rubahmu. Silan, kamu harus turun. Akulah pemilik sebenarnya di sini. Meng Cheng An dulu bahkan makan saja tidak punya Si Zong yang menolongnya. Baru bisa mencapai posisi sekarang. Meng Cheng An, aku yang memberimu kekuasaan dan posisi, sekarang kamu mau mengusirku. Tidakkah kamu merasa sedikit tidak tahu berterima kasih? Silan, kalau bukan aku yang bertahan selama ini, perusahaan sudah bangkrut. Silan diusir pun seharusnya. Dia cuma ibu rumah tangga, bagaimana bisa terus menindas kita? betul. Silan, jangan berulah. Kamu cuma ingin menarik perhatianku dengan trik ini. Tanda tangani kontrak ini, lalu keluar dari perusahaan. Benarkah? Apakah kamu salah ingat? Aku tidak pernah bilang aku Silan akan menyerahkan perusahaan padamu. Silan, jangan lucu-lucuan. Kamu demi menyenangkan aku, di depan mata, tanda tangani kontrak penyerahan ini. Sekarang, akulah yang berkuasa di sini. Benarkah? Maka lihat baik-baik ini. Perjanjian pengalihan kepemilikan. Apakah benar-benar sah? Perusahaan ini, apakah benar milikmu? Ada yang kurang satu goresan. Si Zong, akhirnya, kamu sadar selama ini. Kamu tulus padanya, tapi dia selalu mempermalukanmu. Sekarang malah semakin menjadi. Kamu siapa sih? Apa hakmu bicara di sini? Kamu. Ah, Silan pakai trik ini lagi ya. Main-main perhatianku dengan pura-pura cuek. Aku kasih tahu cara ini. Gak bakal berhasil. Malah bikin aku makin benci sama kamu sekarang. Aku perintahkan tanda tangan kontrak ini. Untukku. Pura-pura terus aja pura-pura.
Kalau berani terus aja keras kepala. Jangan sampai nanti berlutut minta maaf ke aku. Cheng An, aku rasa dia agak aneh hari ini, jangan-jangan dia beneran sedang marah. Anjing aja pasti ada saatnya ngeong. Silan. Aku kasih kamu satu kesempatan. Pilih untuk berlutut minta maaf ke aku. Aku masih bisa maafin kamu kalau kamu masih nekat. Jangan harap lagi bisa dapat maaf dariku. Si Zong, jangan sampai kamu salah langkah dia. Selama ini gak pernah tulus sama kamu. Perusahaan sekarang udah milikku Silan. Kalau kamu sekarang pilih untuk berlutut, minta maaf ke aku, kita masih bisa ngobrol. Aku hitung sampai 3. Aku tahu. Kamu pasti bakal balik minta tolong ke aku. Nah gitu dong, cewek itu harus tahu kapan harus ngalah. Lihat. Cheng An, kalau udah lulus siapa tahu kasih kamu satu rumah tua kecil. Si Zong, jangan lupa dulu dia gimana perlakuin kamu. Kupikir kamu sekeras apa. Ternyata akhirnya juga minta tolong ke aku. Sudahlah. Di depan direksi bikin aku senang. Atau aku gak bakal banyak bicara baik, Meng Cheng An tanpa aku. Kamu itu apa? Kamu. Silan, kamu ngomong apa? Beraninya kamu, berani-beraninya kamu mukul aku. Meng Zong, jangan mukul orang. Aku mukul dia cuma anjing peliharaan di sampingku. Dia punya hak apa buat marahin aku? Kamu jangan keterlaluan. Seberapapun jangan sampai mukul. Kamu itu siapa? Ah, kamu mau sama dia? Keluar dari perusahaan aku. Sudahlah Cheng An, beri pelajaran pada wanita yang tidak tahu diri. Kau ikut campur apa? Silan, kau cuma ibu rumah tangga. Jangan pikir orang benar-benar menginginkan barangmu. Kalau tidak menginginkan jangan pakai uang Si. Keluar dari perusahaan Si. Siapa yang pakai uangnya? Kau tidak pakai. Kalau aku tidak salah lihat, baju Chanel yang kau pakai, tas branded yang kau bawa, bukan semuanya hasil kerja kerasnya. Tapi pakai kartu Si kan? Kau tidak pakai. Kalau aku tidak salah lihat, baju Chanel yang kau pakai, tas branded yang kau bawa, bukan semuanya hasil kerja kerasnya. Tapi pakai kartu Si kan? Diam, kau ngomong apa sih? Bahkan kalau aku pakai uangnya, itu kemauannya sendiri lagi pula. Bisa memberiku uang. Itu keberuntungannya kalian. Sudahlah, masa lalu aku tidak ingin membahasnya lagi. Aku datang hari ini untuk bilang. Sudahlah Silan. Walaupun kau keras kepala, tetap saja berusaha. Cara untuk menyenangkanku. Kalau semua yang kau lakukan hanya untuk menyenangkanku, seharusnya kau tidak melawanku, membuatku marah. Aku memaafkanmu atau tidak, tergantung suasana hatiku. Meng Cheng An, kau benar-benar tidak punya kesadaran diri. Aku datang hari ini untuk bercerai denganmu. Kau keluar tanpa membawa apa-apa. Kau mau bercerai denganku? Ya, tanda tangan saja. Silan, kau benar-benar licik. Aku tidak menyangka. Kau orang yang pikir kicik dan tidak tahu malu. Aku keji dan tidak tahu malu. Bukankah begitu kau sebenarnya tahu? Tapi tetap saja melawanku di sini. Di depan banyak orang minta cerai denganku. Main mata. Bukan cuma ingin memaksaku kan? Silan, aku beritahu kau. Permainan main mata. Jangan terlalu berlebihan. Aku main mata untuk memaksamu. Imajinasimu kok bisa seliar itu? Silan, sekarang selain bisa mengancamku dengan kekuasaan, apalagi yang bisa kau lakukan? Sampai ke titik ini. Begitu aku menandatangani perjanjian ini, hukum akan segera berlaku, dan saat itu kau tak punya ruang untuk memulihkanku lagi. Hari ini, berikan aku perjanjian pengalihan kepemilikan untuk ditandatangani. Lalu berlutut di hadapanku dan minta maaf kalau tidak. Jangan harap kau bisa mendapat pengampunanku. Meng Cheng An, apa aku terlalu baik padamu? Meng Cheng An. Apa aku terlalu baik padamu, sampai kau lupa siapa tuannya?
Ya dulu aku berusaha keras untuk menyenangkanmu. Tapi sekarang tidak lagi karena aku sudah sadar aku ini pemilik perusahaan besar. Punya banyak kekuasaan, kenapa harus bergantung padamu di pohon bengkok ini? Silan, kau benar-benar niat melawan aku ya? Kau pikir dengan uangmu bisa memaksaku? Aku beritahu kau, meski kita bercerai hartamu, aku bisa dapat separuhnya. Bagi rata saja. Ini daftar harta bersama kita selama menikah. Harta kita berdua. Totalnya 20 yuan 36 sen. Bagi rata kita masing-masing. 10 yuan 18 sen. Harta kita kok sedikit sekali. APA kau yang memindahan harta itu. Ada buktinya, dan siapa yang memindahkan harta selama menikah? Kan kau yang paling tahu. Silan, kau licik sekali ya. Kalau begitu rumah itu seharusnya milik Cheng An. Aku tidak setuju rumah itu. Warisan ayahku. Kalau kalian tetap mau berebut, ayo ke pengadilan. Lagi pula harta sudah kupindahkan, uang itu bisa beli puluhan rumah. Kalau sampai ke pengadilan malah merugikan, baiklah. Silan melihat hubungan kita sebagai suami istri. Aku akan memberikan rumah itu padamu. Hei, ada laporan Tuan Meng Cheng An. Di rekening bank luar negerimu ada banyak harta ilegal. Sekarang sudah disita semua. Uangku hilang semua. Silan, kamu yang menjebakku. Semua usahaku selama ini sia-sia semua. Jangan pesimis begitu, aku ingat. Yunro masih punya rumah tua. Kenapa tidak cepat dijual untuk uang tunai bayar uang muka di kota? Untuk menghidupi keluarga Cheng An seharusnya cukup. Aku? Kalian bukan cinta sejati? Dia rela mengambil harta dalam pernikahan untuk menghidupimu. Kamu tidak mau memberikan sedikit untuknya? Roro. Aku tahu kamu pasti tidak bisa menemukan agen properti yang cocok, benar kan? Aku tahu ini, aku akan bantu hubungkan. Berusaha membantu kamu transfer hari ini. Bukan, hei. Agen properti? Aku punya rumah untuk dijual. Bukan. Oh, aku mengerti. Kamu tidak hanya ingin menjual rumah tapi juga mobil orang tua. Ingin dijual juga. Cinta yang begitu besar. Rumah dan mobil dijual semua. Silan, apa hakmu menjual rumahku? Lihat kan ini dia, kamu tidak segan-segan merusak hubungan. Untuk mempertahankan cinta sejati, manis di mulut tapi licik di hati. Cinta sejati yang hanya mementingkan diri sendiri. Roro, semua yang kamu miliki sekarang aku yang memberikannya. Kamu tidak mau berkorban sedikit untukku? Mengapa aku harus berkorban untukmu? Dulu kalau bukan. Karena kamu punya uang dan bodoh mau membantuku menghidupi anak orang lain. Kamu pikir aku akan peduli padamu? Apa yang kamu katakan? Itu bukan anak kandungku. Lalu apa? Sekarang kamu tidak punya apa-apa lagi. Siapa yang peduli dengan hidupmu? Hanya orang bodoh, seperti Silan, yang rela mengorbankan segalanya untukmu. Silan. Sayang, aku salah. Aku tidak seharusnya mengkhianatimu. Lihatlah, kita dulu begitu saling mencintai. Kali ini kamu hanya bermain-main denganku kan? Lihat, aku sudah berlutut. Maafkan aku ya. Lepaskan, maafkan kamu. Saat putri kita dalam bahaya, kamu berada di samping selingkuhanmu. Dalam pernikahan kamu menggunakan nama pasangan mengalihkan harta bersama. Setelah naik, kamu buru-buru mendukung selingkuhanmu. Kamu mengusirku, sekarang datang minta maaf. Kamu terlalu berharap. Sayang, kamu percaya aku. Ini semua karena Yunro yang menyuruhku. Dia iri dengan kebahagiaan kita. Jadi dia memisahkan kita. Sayang, aku tidak akan melakukannya lagi. Pergi sana. Meng Cheng An. Aku akan memukulmu. Nak, bangun, dengarkan ibu. Kita diusir dari rumah, barang-barang kita dibuang. Kamu bilang gimana bicara sama ibu? Menantu, lihatlah hubungan kita selama ini. Kasih kami satu kesempatan. Itu dia, wanita itu yang menggoda anakku. Ibu bersumpah, menantu, anakku pasti akan baik padamu. Sudah, kalian bertengkar di luar sana. Security, usir orang-orang ini. Keluarkan mereka. Jangan-jangan
Lan-Lan sekali saja. Lan-Lan, aku salah, maafkan aku. Kedepannya aku akan menjaga semuanya. Tidak akan ada yang bisa mengambil kesempatan lagi.